Halo teman-teman, selamat datang kembali di Cerita BBG. Pernah nggak sih kalian dengar nama Joko Tingkir? Bagi sebagian besar orang Indonesia, nama ini pasti nggak asing lagi. Ada yang kenal dari lagu dangdut, ada yang tahu dari cerita-cerita legenda. Tapi, siapa sebenarnya sosok legendaris ini? Nah, di episode kali ini kita akan kupas tuntas sejarah Joko Tingkir. Mulai dari kelahirannya yang penuh misteri, hingga bagaimana ia menapaki takdirnya menjadi seorang raja besar di tanah Jawa. Ini adalah bagian pertama dari seri kita. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis ya. Kisah kita dimulai dari seorang tokoh bernama Ki Ageng Pengging atau yang bernama asli Kebo Kenongo. Beliau ini adalah putra dari Andayaningrat, penguasa Pengging yang legendaris yang juga dikenal dengan nama Jaka Sengara. Kalau kita tarik garis silsilahnya lebih jauh lagi. Ternyata Ki Ageng Pengging ini adalah cucu dari Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang agung. Jadi bisa dibilang, dalam darah Joko Tingkir mengalir darah biru bangsawan Majapahit. Ki Ageng Pengging dikenal sebagai pribadi yang lurus dan teguh pendirian. Meskipun saat itu kerajaan Demak sedang berada di puncak kekuasaannya sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Ki Ageng Pengging memilih jalan spiritual yang berbeda. Beliau lebih mendalami ajaran Syekh Siti Jenar, yang pada masa itu ajarannya dianggap kontroversial oleh Wali Songo dan Kesultanan Demak. Karena perbedaan pandangan inilah, hubungan antara Pengging dan Demak menjadi tegang. Ketegangan ini akhirnya memuncak. Sultan Trenggono, Raja ketiga Demak, mengutus Sunan Kudus untuk menaklukkan Pengging. Dalam sebuah pertempuran yang tak seimbang, Ki Ageng Pengging gugur. Sebelum wafat, istrinya, Nyai Ageng Pengging, sedang mengandung tua. Dalam suasana duka yang mendalam, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Bayi inilah yang kelak akan kita kenal sebagai Joko Tingkir. Namun, takdir berkata lain. Nyai Ageng Pengging, karena kesedihan yang mendalam atas kepergian suaminya, akhirnya jatuh sakit dan menyusul sang suami ke alam baka. Bayi yang baru lahir itu pun menjadi yatim piatu. Tragis sekali. Ya, bayangkan, seorang bayi yang baru melihat dunia sudah harus kehilangan kedua orang tuanya. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Bayi malang itu tidak dibiarkan begitu saja. Atas perintah Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang bijaksana, bayi tersebut dihanyutkan di sungai dengan sebuah rakit kecil. Tujuannya apa? Agar bayi ini ditemukan dan diasuh oleh orang yang tepat, jauh dari konflik politik yang membara antara Demak dan situs sisa kekuatan Pengging. Rakit kecil yang membawa bayi itu akhirnya ditemukan oleh seorang janda kaya raya bernama Nyai Ageng Tingkir. Saat ditemukan, bayi itu sedang menangis kencang, seolah memanggil untuk diselamatkan. Nyai Ageng Tingkir yang tidak memiliki anak merasa iba dan hatinya tersentuh. Beliau membawa pulang bayi itu dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, seperti anak kandungnya sendiri. Karena ditemukan di dekat desanya, Desa Tingkir, bayi itu pun diberi nama Mas Karbet dan lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir, yang artinya pemuda dari Tingkir. Di bawah asuhan Nyai Ageng Tingkir, Mas Karbet tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia tidak hanya tampan dan berwibawa, tapi juga sangat cerdas dan memiliki kesaktian yang mumpuni. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Ia berguru pada banyak tokoh sakti pada masanya, termasuk Sunan Kalijaga sendiri.
Kurt Conan. Ia mampu menaklukkan buaya-buaya ganas di Sungai Bengawan Solo dan memiliki ajian sakti yang membuatnya kebal senjata. Bakat dan kehebatannya ini membuat namanya semakin terkenal di seluruh penjuru negeri. Ia bukan lagi sekadar pemuda desa biasa, tapi seorang satria muda yang digadang-gadang akan menjadi orang besar. Nyai Ageng Tingkir, ibu angkatnya, sadar betul bahwa takdir Joko Tingkir bukanlah di desa kecil ini. Potensinya terlalu besar untuk disia. Maka dengan berat hati sekaligus penuh harapan, Nyai Ageng Tingkir menyuruh Joko Tingkir untuk pergi mengabdi ke Kesultanan Demak, pusat kekuasaan di tanah Jawa saat itu. Ini adalah sebuah langkah besar yang berisiko. Ingat, ayahnya adalah musuh besar Demak. Akankah identitas aslinya sebagai putra Kebo Kenongo terungkap? Dan bagaimana mungkin seorang anak dari musuh negara bisa mengabdi di jantung kekuasaan lawannya? Ini adalah awal dari sebuah perjalanan epik yang akan mengubah nasib Joko Tingkir dan sejarah tanah Jawa selamanya. Perjalanannya ke Demak tidaklah mulus. Ia harus menghadapi berbagai rintangan dan ujian yang menguji kesaktian, kecerdasan, dan kesabarannya. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah saat ia harus berhadapan dengan seekor kerbau gila yang mengamuk, yang dikenal dengan nama Kebo Dano. Dengan kesaktiannya, Joko Tingkir berhasil menaklukkan kerbau ganas itu. Keberhasilannya ini membuat Sultan Trenggono, penguasa Demak, sangat terkesan melihat potensi luar biasa dalam diri pemuda dari Tingkir ini. Sultan pun mengangkatnya menjadi salah satu prajurit kepercayaan di istana dengan pangkat Lurah Wiratamtama. Dari sinilah karier Joko Tingkir di Demak mulai meroket. Ia membuktikan dirinya sebagai prajurit yang setia, cakap, dan pemberani. Pesonanya tidak hanya memikat para pejabat istana, tapi juga putri-putri sultan. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Ada intrik, ada persaingan, dan ada tantenggen-tantenggen baru yang menantinya di dalam tembok keraton Demak. Bagaimana kelanjutan kisah Joko Tingkir di Demak? Apakah ia berhasil menyembunyikan identitas aslinya? Dan bagaimana ia bisa naik tahta menjadi seorang sultan dengan gelar Sultan Hadiwijaya, pendiri kerajaan Pajang? Semua itu akan kita bahas tuntas di episode selanjutnya. Kisahnya akan semakin seru dan menegangkan. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan kalian sudah subscribe Cerita BBG, supaya kalian jadi yang pertama tahu saat video bagian kedua sudah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.